Hai, Assalamualaikum, selamat datang di BBB, Belajar Bareng Biba. Oke, kali ini kita akan membahas tentang jurnal khusus akuntansi. Apa sih pengertian jurnal khusus? Jurnal khusus adalah jurnal untuk transaksi-transaksi tertentu. Jadi, tidak semua transaksi keuangan harus memilikinya. Biasanya, kamu harus membuatnya ketika memiliki transaksi serupa yang terus berulang setiap saat. Itu sebabnya jurnal ini biasanya ada di perusahaan dagang yang kegiatan bisnisnya adalah seputar pembelian dan penjualan yang rutin. Nah, ada 5 jenis jurnal khusus. Yang pertama, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Jurnal pembelian merupakan jurnal khusus yang penggunaannya untuk mencatat pembelian suatu barang dagangan atau aktiva lainnya secara kredit. Jurnal pengeluaran kas ialah jurnal pengeluaran kas yang digunakan untuk mencatat semua pengeluaran kas di suatu perusahaan, misalnya pembayaran utang gaji dan biaya lainnya. Nah, berikut ini adalah contoh soal jurnal pembelian. Transaksi yang pertama ada tanggal 5 Maret, perlengkapan toko sebesar 250.000 dibeli secara kredit dari toko Abadi. Pencatatan pada jurnal pembeliannya adalah, nah di tanggal kita bisa isi dengan tanggal 5 Maret dan keterangannya kita isi dengan toko Abadi. Lalu perlengkapannya itu ada di debit sebesar 250.000 dan utang dagang sebesar 250.000 di kredit. Lalu di transaksi yang kedua pada tanggal 15 Maret kita isi keterangan dengan toko Makmur dan pembelian perlengkapan sebesar 200.000 kita taruh di debit dan juga utang dagang kita bertambah 200.000 di kredit. Totalnya debit 450.000 dan kredit 450.000. Pada saldo normal, akun perlengkapan jika bertambah maka ada di debit dan utang dagang jika bertambah ada di kredit. Nah, selanjutnya ada contoh jurnal pengeluaran kas. Transaksi yang pertama tanggal 1 Maret dibeli barang dagang secara tunai dari toko Bahagia sebesar 250.000. Pencatatannya pada keterangan kita tulis toko Bahagia pada tanggal 1 Maret. Di debit kita masukin pembelian 200.000 dan di kredit sebesar 200.000. Karena pembelian bertambah maka masuk ke debit dan kas kita keluar, makanya ditaruh di kredit. Lalu transaksi yang kedua tanggal 22 Maret, toko brand membayar secara lunas faktur pada tanggal 16 Maret lalu sebesar 1.500.000 dan mendapat potongan tunai sebesar 2%. Nah, untuk menentukan 2% dari 1.500.000 yaitu dengan cara 1.500 dikali 2 dibagi 100, maka hasilnya 30.000. Lalu di jurnal kita isi keterangan dengan toko bulan dan di debit utang kita sebesar 1.500.000 dan di kredit potongan pembelian sebesar 30.000, maka di kas kita hanya membayar sebesar 1.470.000. Utang berada di debit karena utang kita berkurang dan kas di kredit karena kita mengeluarkan kas. Lalu kita mendapat potongan pembelian. Dan transaksi yang terakhir 30 Maret membayar gaji karyawan sebesar 5 juta. Tanggal kita isi 30 Maret keterangan gaji karyawan. Nah, karena gaji karyawan ini bukan bagian dari pengeluaran kas untuk barang dagangan, maka kita taruh di kolom serba-serbi dengan akun beban gaji dan jumlahnya 5 juta. Lalu di kolom kredit kita mengeluarkan kas sebesar 5 juta. Nah, selanjutnya aku bikinin latihan nih buat kalian coba. Berikut transaksi jurnal pembelian dan transaksi pengeluaran kas. Kalian esek saja ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.